Selamat berjumpa kembali para pemirsa Sharing Inspiration di mana saja berada. Saat ini saya berada di kampus UNM yang memiliki ikon Menara Pinisi. Menara Pinisi ini adalah satu-satunya menara yang dimiliki oleh kampus di Indonesia yang mengedepankan warna lokal. Kampus UNM ini sendiri sekarang kampus yang menjadi dambaan banyak orang. UNM sendiri ini mengalami banyak kemajuan. Salah satu kemajuan adalah selain sudah terakreditasi A, juga sekarang menuju perguruan tinggi berbadan hukum PTN BH. Tentu kemajuan-kemajuan itu diciptakan oleh seseorang yang punya jiwa kepemimpinan yang luar biasa, berani membuat perubahan dan berani mengambil resiko untuk suatu kemajuan. Siapa sosok itu? Kita nantikan Sharing Inspiration di Warkop PWI Corner. Pak Prof ini termasuk berani. Beraninya kenapa? Banyak perubahan yang dilakukan dan itu out of the box. Memimpin kampus yang aktivitasnya ya tidak lebih kurang dari 50.000 orang. Siap. Menariknya, itu satu komando. Dan itu adalah kunci kemajuan dari UNM. Apa kunci-kunci sebenarnya dalam memimpin UNM ini? Yang pertama saya mau menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas kesempatan yang diberi kepada saya. Ini luar biasa. Saya awali dengan sebuah pemahaman yang saya miliki bahwa jika Anda tidak bersama media, maka Anda tidak sempurna. Ya, jadi kilas balik mengenai kiat sukses dalam mengantar lembaga perguruan tinggi sekelas IKIP Universitas Negeri Makassar. Saya mau menyampaikan bahwa semua diawali dengan mengajak semua potensi yang ada. Bahkan di zamannya saya 2016 sampai sekarang, rasanya tidak ada lagi istilah tawuran, tidak ada lagi istilah antar. Yang ada itu ya menyikapi kebijakan-kebijakan yang ada secara bersama itu mahasiswa. Itu kan sama dengan dinamika dalam kehidupan kampus. Jadi berdemo 30 orang sampai 50 orang, 60 orang pada sebuah kebijakan tertentu ya itu sah-sah saja, wajar. Kita tidak alergi dengan itu. Ya kita ini hanya mau mengatakan bahwa itu bagian dari dinamika dan memberi penyadaran kita bahwa ada kesalahan di situ dalam kegiatan kita. Ya, nah, lalu kita koreksi. Nah, ternyata enggak. Mereka hanya memandang satu sisi. Begitu kita berikan secara komprehensif, mereka ya karena intelektualnya memang sudah ada, cepat dia tangkap. Nah situ, itu yang pertama. Yang kedua, jadi dalam konduktivitas itu kan tidak bisa kita maju tanpa kita olah dulu seperti itu. Termasuk teman-teman media, saya beri penyadaran. Ketika Pak Prof menghadapi demo malam-malam, yang waktu itu ada suatu peristiwa ketika mahasiswa demo sampai malam, telepon padekan. Tapi menarik sekali karena ternyata pesannya Pak Rektor bahwa ya jaga itu anak-anak, selamat sampai di rumahnya. Ini ceritanya bagaimana Pak Prof? Ya jadi ketika itu selesai berdemo di jalan dengan sebuah kebijakan yang tidak bersepakat gitu ya. Lalu mencoba menduduki Pinisi. Yang pertama itu kami simpulkan dalam rapat pimpinan, ya biarkanlah mereka, tetapi pantau dari belakang, pantau dari jauh, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Lalu saya berpikir lagi, seakan-akan saya ada bisikan bahwa wah ini presiden buruk ini kalau terjadi ini. Akan ada sesuatu cerita yang akan muncul bahwa zamannya saya lalu kemudian pernah kampus ini bermalam. Saya panggil kembali semua dekan dan wakil rektor. Saya bilang pokoknya periksa semua mahasiswanya di bawah dan harus keluar malam ini juga. Karena kalau itu terjadi, maka ini presiden buruk dan setiap mereka mau libur, dia akan begitu lagi sehingga minta lagi diliburkan dan seterusnya. Ini tidak boleh terjadi dalam dunia pendidikan. Itu luar biasa pada waktu itu. Keputusan yang kita ambil, keputusan yang cepat, tepat dan sangat luar biasa. Seperti itulah sehingga UNM ini kemudian mampu kita kendalikan lebih baik dari kemarin. Dan insya Allah esok lebih baik daripada hari ini. Tapi kan itu kan lahir dari suatu kebijakan yang harus tepat waktu dan tepat sasaran. Ya, karena begini. Jadi di awal saya itu menjadi rektor ya. Boleh saya cerita gitu sedikit ya? Ya, silakan Pak. Ya, saya sampaikan kepada teman-teman, saya ini bukan mau jadi rektor karena saya mau duduk di singgasana, bukan mau duduk di tahta dan bukan mau dalam zona nyaman, tapi saya ini tahu anatominya UNM.
Saya tahu anatominya, di mana bagian yang sakit, di mana yang sakit itu rasanya saya bisa mengobatinya. Kalau you berikan kepercayaan kepada saya amanah, saya akan lakukan itu. Begitu ternyata diberi amanah saya, maka setahun semua persoalan yang saya maksud tadi itu saya tahu anatominya, saya tahu bagian di mana yang sakit, dan saya tahu bagaimana mengobatinya, saya lakukan. Setahun itu saya buat UNM itu akreditasi A. Woi, saya kira ini luar biasa ini. 1 tahun akreditasi A. Kalau diikuti dengan prodi-prodi itu hampir semua sudah A. Sekarang ini UNM ini pernah saya bawa di 2019 menjadi perguruan tinggi nomor 20 seluruh Indonesia. Perguruan tinggi negeri dan swasta dengan jumlah 4.527 perguruan tinggi bertengger di ranking 20 nasional. Itu luar biasa, Pak. Tapi Pak Prof, saya kira pernah juga mendapat unggulan pertama ketika orang bicara tentang satker pengelolaan anggaran. Oh ya, kalau masih satker dulu itu saya berturut-turut itu yang terbaik dalam pengelolaan perguruan tinggi yang klaster, yang kelompok satker kan ada 3 kelompok. Ada perguruan tinggi satker, satuan kerja, ada BLU, ada PTNBH. Nah, kalau disandingkan semua satker yang ada ini, saya terbaik. Semua berturut-turut. Dan itu beberapa tahun ya? Berturut-turut 2018, 2019 dan seterusnya. Nah, sekarang kita sudah di BLU. Di BLU ini masih kita masuk lagi nominasi. Nominasi 3 besar. Di pengelolaan BLU-nya gitu. Sekarang proposal PTNBH sudah siap. Tinggal saya tanya teman-teman, apakah kita mau beralih dari BLU ke PTNBH seperti Universitas Hasanuddin? Nah, kita kaji. Kalau belum siap infrastruktur yang kita punya, sama dengan memiskinkan teman-teman. Karena kita akan mandiri. Jadi kalau teman-teman mengatakan siap, saya dorong proposalnya, sudah siap Pak. Kita sudah siap. Saya targetkan kalau saya kirim, saya masukkan sekarang ke kementerian, tahun 2022 tahun besok itu sudah PTNBH UNM, termasuk proposal Fakultas Kedokteran saya sudah buat. Tapi ini kedokteran ini Pak, itu lebih kepada politik. Kenapa jadi, politik? Dia tidak normal itu mendorong pengusulan kedokteran karena itu didominasi oleh jadi politik yang bisa mendorong itu teman-teman gitu. Ya, gitu kan. Tapi sudah siap semua Pak. Sudah siap semua. Tapi rencana kampusnya di mana Pak Prof? Itu pasca sarjana itu saya jadikan rumah sakit dan kampus kedokteran. Pasca saya tarik ke Menara Pinisi, selesai itu Pak. Di Gunung Sari ya? Gunung Sari. Tetap di Gunung Sari. Saya kira di provinsi lain mau dibikin kedokterannya. Nah, tapi kalau ini tidak, ada satu hal yang menarik. Jadi saya selalu ada selalu second line dari sebuah perencanaan kalau saya membuat perencanaan. Jadi kalau ini tidak, maka kita ke plan B. Plan B-nya itu di Parepare. Parepare belum ada perguruan tinggi yang punya kedokteran. Dan saya dengar kampus yang akan dibangun di Parepare itu akan menjadi ikon dan satu-satunya kampus yang memiliki ruangan di bawah tanah. Begitu. Itu pemikiran dari mana itu Pak Prof? Sebenarnya kan inspirasi itu lahir dari bagaimana kita memberi layanan terbaik kepada masyarakat. Kalau niatnya begitu, selalu ada inspirasi yang muncul. Berbahagia kita karena media ini selalu memberi dukungan gitu. Tapi inti perjuangan saya itu adalah bagaimana kita menginspirasi memang kata kuncinya. Lalu saya bawalah UNM ini dunia entrepreneur, dunia wirausaha. Saya kasih tahu Mas Menteri, saya kasih tahu semua pemerintah bahwa UNM itu adalah menjadikan kampus sebagai kampus entrepreneur. Jadi siapapun anak bangsa, seluruh penjuru yang SMA yang mau melanjutkan pendidikan dan bertalenta entrepreneur bisa menjadikan pilihan kampus UNM karena situ kita sudah siapkan infrastrukturnya. Jadi seluruh mahasiswa di semua tingkat strata, baik D3, S1, S2, S3, wajib mata kuliah kewirausahaan Pak. Apa maksudnya? Untuk menghadirkan minimal 90-95% alumni UNM itu memiliki jiwa entrepreneur. Jadi berkarakter entrepreneur. Apa itu? Dia jujur, dia berani mengambil keputusan tapi dengan penuh pertimbangan dan perhitungan. Dia inovatif, dia kreatif. Kalau dia jadi guru misalnya, cukup dia jiwanya yang kita bangun, jiwa entrepreneur yang kita bangun. Jadi dengan karakternya itu tadi, dia tidak harus menggunakan metode pembelajaran yang orang lain sudah buat sebelumnya, tetapi dia harus berkreasi, berinovasi yang lebih baik lagi daripada yang dihadirkan orang sebelumnya. Itu yang kita mau. Kalau dia politisi, dia harus mewarnai politisi itu karena dia kreatif, dia inovatif. Bukan dia menjadi hanya komunitas tapi tidak mewarnai gitu. Saya mau alumni UNM itu mewarnai di mana-mana. Kalau dia birokrasi, dia harus mampu mencoba mengantar organisasi birokrasi itu menjadi
Ya, berinovasi, berkreasi, karena itulah kunci kemajuan. Itu yang saya mau di UNM. Maka saya arahkan 2 tahun yang lalu, saya sudah proklamirkan bahwa UNM ini adalah kampus entrepreneur. Jadi dari luar negeri, dari mancanegara, kalau mau kuliah di Indonesia dan bertalenta untuk wirausaha, salah satu pilihan kampus di UNM. Dan saya kira itu sudah terbukti.